Saat kita berbicara tentang akhir zaman, maka pernah Nabi Muhammad ditanya di dalam hadis Sahih Muslim, yang menceritakan hadis ini adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini menjadi tulang punggung dan nas pokok bagi para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang masalah rukun Islam, rukun iman, tentang masalah ihsan, dan tentang masalah ilmu berkaitan tentang kiamat. Pertanyaan yang diajukan oleh lelaki yang seluruh sahabat-sahabat Nabi sekota Madinah tidak kenal dengan laki-laki ini. Dia tampan, baju jubahnya putih sangat bersih, rapi, rambutnya hitam, lebat dan sangat ikal. La ya'rifuhu ahadun minna. Tidak seorang pun di antara kami ini kenal dengan laki-laki ini. Siapa orang ini? Dia semerta-merta duduk berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu meletakkan, mengadu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayh, dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhai, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, langsung saja bertanya tanpa babibu, tanpa memperkenalkan diri. Pertanyaannya to the point. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Disinilah Nabi menjawab, dan ini adalah hadis yang seperti saya katakan dari awal dijadikan rujukan utama oleh seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah berkaitan tentang rukun Islam yang 5. Dari hadis ini Nabi menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam yang 5. Apa kata laki-laki ini? Sadaqta. Jawaban Anda benar. Heranlah para sahabat semua. Seperti kata Umar bin Khattab dalam hadis ini, fa'ajibna minhu. Kami merasa heran dengan laki-laki ini. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang datang, dia yang bertanya, dan ketika dijawab yusaddiquh, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapalah orang ini kiranya? Kemudian dia bertanya lagi dengan pertanyaan berikutnya, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, dan jawaban ini menjadi rujukan dan asas utama seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah sampai hari kiamat, dan ini adalah ijma' tentang rukun iman yang 6. Nabi menjawab dengan hadis ini, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6 ini, dengan ini Nabi menjawab tentang apa itu iman. Laki-laki ini kembali bertanya, akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, sekarang tolong jawab, kabarkan kepada saya apakah itu ihsan. Tadi pertanyaan yang kedua setelah Nabi menjawab, dia mengatakan sadaqta. Jawaban ini juga benar. Lalu dia bertanya tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yang disebut dengan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Fa in lam takun tarah, jika engkau tidak mampu merasakan bahwa engkau sedang melihat Allah, fa innahu yarak, engkau datangkan rasa engkau beribadah ini dengan Allah kepada Allah, bahwa Allah sedang melihat kepadamu.
Lepas itu laki-laki ini bertanya. Nah, inilah tema kita. Mata sa'ah. Hai Muhammad, kapan kiamat? Kapan kiamat? Di mana-mana engkau jelaskan bahwa engkau ini diutus dengan kiamat terjadi hanya seperti ini. Kan dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bu'ithtu ana wa baina yadayi sa'ah kahatain. Aku ini diutus dengan kiamat akan terjadi hanya seperti ini, kata Nabi. Lalu kata para sahabat, Nabi menjarangkan sedikit kedua jarinya ini. Sekarang kami nak tanya, hai Muhammad, mata sa'ah, kapan waktunya? Maka disinilah kejujuran Nabi Muhammad diuji dan teruji kembali. Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sorry, kalau ini pertanyaan Anda, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Sudah semakin yakin para sahabat, ini bukan orang biasa. Kalau ente nanya kapan kiamat, mungkin yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Secara jujur mengatakan, Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Dan benar, dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan begitu. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Bertanya mereka kepada engkau, hai Muhammad, tentang kiamat. Ayyana mursaha. Kapankah akan terjadinya kiamat itu? Fima anta min dzikraha. Engkau selalu menyampaikan tentang kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Lalu mereka bertanya, kapan? Lanjut dari ayat Allah ini, ila rabbika muntahaha. Allah saja yang tahu. Innama anta munziru man yakhshaha. Cukup bagimu tugasmu sampaikan bahwa sudah dekat kiamat. Setelah Nabi menjawab begini, orang tersebut melanjutkan pertanyaannya, akhbirni an amaratiha. Oke, kalau begitu, sekarang ceritakan kepadaku tentang tanda-tanda atau ciri-ciri dekatnya kiamat itu akan terjadi. Pas pertanyaan yang kayak gini ini nih, Nabi Muhammad mengatakan, nah kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini, insya Allah saya bisa jawab. Tentang masalah ciri-ciri dan tanda-tanda saya bisa jawab, tapi kapannya bukan ilmu saya di situ. Maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ini yang pertama. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Engkau menyaksikan nanti apabila engkau temukan suatu zaman di mana pada zaman itu manusia yang dulunya miskin-miskin, kere-kere, pekerjaan mereka penggembala-penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada karena sangat miskinnya. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi manusia-manusia kaya raya, berkuasa. Yatatawaluna, berlomba-lomba mereka, berbangga-bangga mereka fil bunyan, dengan membangun gedung-gedung yang tinggi. Setelah Nabi menjawab seperti ini, laki-laki tersebut langsung berdiri dan pergi. Rasul bertanya, Umar, atadri manis sa'il? Ente tahu yang nanya ini siapa tadi barusan? Apa kata Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Saya enggak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasul, innahu Jibril. Itu tadi yang barusan nanya adalah Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kemari sengaja ngajarin kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama ini ada 4. Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Inilah dia isi daripada agama Allah ini. Islam berkaitan dengan masalah fikih-fikih, dirukunkan dengan 5 rukunnya. Iman berkaitan tentang masalah akidah, tauhid, syirik dan sebagainya.
Dan ini adalah ruh daripada agama ini. Ihsan adalah puncak ketinggian karakter seorang muslim mukmin. Kemudian ilmu tentang tanda-tanda kiamat, pengikat yang tiga ini. Baik, jawaban Nabi tadi yang penting buat kita. Kapankah, apa ciri-ciri kiamat itu sudah dekat? Nabi mengatakan, kalau engkau temukan suatu zaman di mana pada zaman itu orang-orang yang dulunya miskin, kere, penggembala ternak, tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya alas kaki, tidak punya sendal pak, mereka bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya, berkuasa, dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu kau temukan, kiamat sudah sangat dekat denganmu. Baik kaum muslimin, para ulama muhaddithin mu'asirin, mereka mengatakan hadis ini melihat daripada runut sejarahnya lebih tepat ditemukan kondisinya pada zaman kita hidup ini. Sebab apa? Jazirah Arab pak, sebelum pecah-pecah menjadi negara-negara teluk. Negara teluk ada berapa? Ada 6. Dulunya Jazirah Arab, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Dulunya Jazirah Arab. Sebelum minyak ditemukan, ini bangsa rakyatnya miskin-miskin kaum muslimin. Tanahnya gurun Sahara tandus begitu, bisa buat apa? Tapi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat minyak ditemukan, mereka mendirikan negara masing-masing. Lihat yang pergi ke tanah suci sekarang, sekitar Masjidil Haram, apa yang sedang dibuat oleh pemerintahnya, oleh kerajaan Arab Saudi. Gedung-gedung tinggi yang menjulang tinggi, mewah, megah. Bahkan mega proyek raksasa terhebat saat ini direncanakan 2018 siap, yakni yang mengitar sekitar Masjidil Haram ini. Ini yang pertama. Dan juga lihat silahkan di sekitar Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah, gedung-gedung tinggi, hotel-hotel bintang 5 mewah-mewah dibuat. Sudah selesai. Bapak Ibu kalau pergi ke Riyadh, silakan lihat ke sana. Di masa Gubernur Salman, Pangeran Salman jadi gubernur, pembangunan betul-betul luar biasa, menjadikan Riyadh seperti kota metropolitan. Lupa kalau kita sedang ada di Arab. Tinggi-tinggi, mewah-mewah, megah-megah Riyadh itu. Silakan sekarang pergilah ke Taif, Masya Allah, sangat menakjubkan. Silakan lihat di Jeddah. Dan untuk skala dunia, gedung tertinggi saat ini adanya di Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab. Bapak belum lagi melihat Doha. Yang sudah pernah melihat silakan ke Kuwait, silakan ke negeri-negeri yang dulunya disebut dengan Jazirah Arab, kota-kota besarnya Masya Allah. Dubai pak, gedung tertinggi di dunia, 840-an meter ketinggiannya. Ini nomor 1 dunia. Disebut dengan Burj Khalifah. Sebut dengan Burj Khalifah. Oke, kaum muslimin. Tapi tahukah Bapak Ibu, sekarang ini sedang berlangsung pembangunan, sudah masuk tahun ke-5, direncanakan 2018 siap, gedung tertinggi di dunia mengalahkan Burj Khalifah yang ada di Dubai. Siapa yang berencana buat dan sedang dalam pembangunan? Arab Saudi langsung. Di mana? Di Jeddah. Tinggi gedung yang direncanakan adalah 1,2 km. Nanti akan menggunakan lift paling mutakhir, paling modern. Lift dari bawah itu pak, nggak usah diberhentikan, dengan kecepatan yang sangat Masya Allah, dengan ketenangan dan kestabilan yang sempurna. Lift ini baru sampai ke atas setelah 15 menit. Lamanya perjalanan lift itu 1,2 km. Hadis Nabi ditemukan pada zaman kita ini. Apabila kau temukan rakyat dan bangsa yang miskin-miskin penggembala ternak, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Bila masa itu kau temukan, kamu dan kiamat sudah sangat dekat.